Dan asumsi Anda itu banyak Saya akan minta salahnya. Ara kasih pengantar buku Dan itu. ya, dan saya juga sudah lihat Pak Karni, saya sudah datang lihat bagaimana progres daripada pabrik SMK itu. Belum selesai, ya. Kita juga objektif. Masih terusin ya. Oke. Ya. Nah, jadi kita juga boleh Yes, masuk ke wilayah-wilayah. boleh. Nggak bisa dong dia ngomong seenaknya saja menghujat tanpa ada counter dan Saya tidak berikan waktu menghujat. pada kita. Faktanya itu. Ya faktanya ada progres juga yang saya lihat. Yang mana? SMK? Ya, ada. Saya udah lihat di lapangan. Iya, bisa nanti 2024 yang janjinya awal. Jadi begini, keyakinan kita, Bung, kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, ya. Tapi apakah ada progres? Ya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, jadi- Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak. Oke, nama saya banyak disebut-sebut tadi oleh Ara. Seberapa dekat Anda dengan Presiden Ara? Ya, Presiden ini dekat tadi sama Ra. Saya juga nggak setuju, Bang, bahwa Presiden feodal. Dia bisa ngomong terima kritik. oke, saya udah dengar itu. Saya Oke. pertanyaan saya, seberapa dekat Anda dengan Presiden? Kalau Presiden tidak bisa mendengar kritik dan saran, tadi saya di sini saja mengatakan, Kan saya tanya sedekat apa itu? Dekat sekali, biasa atau dekat sekali? saya yang penting adalah saya bisa menyampaikan apa yang benar, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa Ya. yang saya yakini benar. Oke, saya jawab. Jadi kalau kita dekat itu, bukan kita minta-minta proyek dan sebagainya, atau kita mempertahankan jabatan. Dia nggak pertanyakan itu. Oh iya. Saya jawab Dekat. cukup dekat. Oke, saya Ya. mulai. Oke, saya percaya aja tuh. Saya mau terangkan itu dari segi itu dan saya juga nggak ada beban untuk mengucapkan kalimat-kalimat berikutnya nanti. Karena Presiden bilang dia nggak ada beban itu. Karena itu saya nggak ada beban. Bukan karena nggak ada badut maka saya nggak ada beban, tapi karena memang ini adalah periode terakhir. Begitu Presiden bilang dia tidak ada beban, maka partai politik pendukung maupun oposisi punya prinsip yang sama, nggak ada beban. Anything goes. Berarti ada potensi untuk merampok lagi. Itu kan nggak ada beban. Kan Presiden bilang dia nggak ada beban, dia bisa lakukan apa aja, maka partai juga akan lakukan hal yang sama. Oke. Itu soal pertanyaan. Kedua, memang ada pesimisme di dalam masyarakat. Jadi kalau Ara bilang jangan pesimis, lo itu faktanya pesimis. Tadi caption di TV One, 4 orang yang ditanya, 4-empatnya mengatakan tidak perlu pindah, itu pesimisme. Dia nggak mau sebutin pesimisme itu, saya mau sebutin itu. Ide itu diujinya di dalam konsistensi, bukan di dalam fakta dan bukan dalam akibat itu. Karena memang baru ide itu, jadi kita hanya bisa menguji ide pemindahan itu di dalam logika loh. Itu dulu ya. Sekarang misalnya, kalau kita ingin pindahkan sesuatu, artinya kita ingin sesuatu itu keluar dari dan masuk ke, itu namanya pindah tuh. Jadi ada arah dan ada vektor, kesini kesini, dan ada besaran energi yang diperlukan tuh. Ada arah dan ada vektor. Sekarang sampai sekarang kita nggak tahu alasan pindah dari dan alasan masuk ke gitu. Pindah dari Jakarta alasannya apa? Masuk ke Kalimantan alasannya apa? Bukan nggak ada alasan, justru karena keterangannya bermacam-macam tadi. Ketua Bappenas bilang, ya ini kita mesti pindah karena Presiden mengatakan Kalimantan itu kita mesti punya ibu kota di tengah-tengah persis Indonesia tuh. Jadi alasan geografi, kita bisa bikin jangkar terus putar di situ. Lalu orang bertanya, loh di zaman ini apa pentingnya posisi geografi dari satu tempat yang strategis itu? Anda beribu kota di Kalimantan yang paling persis koordinatnya, tapi Anda mesti layani orang yang ada di ujung Papua yang WA Anda itu. Yang mana yang jadi center gitu? Jadi kekacauan tentang ide. Ide awal adalah pindah karena itu center dari Indonesia. Saya baca lagi, mengapa mesti pindah? Karena Jakarta dibuat oleh kolonial, kita mesti bikin kota berdasarkan kemampuan arsitektur kita tuh. Jadi nggak jelas lagi historis kah, geografi kah. Alasan berikut macam-macam itu. Nah dari alasan-alasan itu jadi orang pesimis kan. Jadi nggak ada salahnya pesimis itu. Nah kalau kita nggak menemukan alasan otentik dari pindahnya ibu kota, ada alasan lain.
bukan ibu kota pindah, tapi pusat pemerintahan yang pindah. Itu juga blur. Apa yang dimaksud tuh? Di zaman modern pusat pemerintahan itu bukan di istana, tapi di otak, di kepala tuh. Kalau otaknya kosong, pusat pemerintahan tuh nggak ada gunanya tuh. Jadi ini soalnya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskursus itu. Lalu orang mulai cari keterangan dalam ya prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir asbun. Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi, judulnya dari ngibul tuh asbun itu konkret disadari. Boleh saya juga silakan bicara. Nanti saya terusin ya. Jangan diambil semua waktu ya. Karena udah kita senang diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Yes. Jadi menurut saya itu bagus. Yep. Tapi sering saya katakan juga sama Bung Rocky, mengkritisi dari dalam juga itu tidak mudah juga. Saya pilih kritisi dari luar. Ya, jadi mengkritisi dari dalam juga itu berjuang untuk bagaimana menyampaikan tadi ya, bagaimana konsistensi. Kita harus akui tidak ada pemerintahan yang sempurna. Oh ya, pasti tentu itu. ada yang enggak, kita sportif saja. Ya, kita punya beberapa presiden pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, okay. Tidak ada manusia yang sempurna, yang sempurna. Nah, tapi jangan tidak apakah usahanya, apakah bukan, progresnya. Poin saya pada soal ide pemindahan ibu kota yang lain-lain saya nggak peduli. Saya mau terangin itu dulu. Oke. Nah, kalau bicara soal itu, tadi saya katakan tadi, tentu dengan proses 5 tahun ini Bung Rocky ya, tentu Pak Jokowi juga tahu bagaimana konstelasi yang ada, struktur, kultur, legalitas yang ada. Iya, kalau dia tahu itu nggak keluar dengan jangan dialog Anda berdua. Ya, jadi saya percaya Pak Rocky dengan segala kerendahan hati ya, Pak Jokowi, Pak Presiden kita mempersiapkan betul secara detail, secara komprehensif, apalagi tentunya ya ada risiko sebagai presiden yang kalau apa yang dia sampaikan itu tidak bisa ditepati. Saya setuju itu. Kita juga perlu membuktikan apa yang perlu dia sampaikan menjadi bukti. Jadi itu poin saya. Cukup. Kalimat itu kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang. Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara dan gagal kan? Tunggu kan memang nggak ada SMK itu. Nanti Anda berdua aja saya kasih nanti meja ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul. Bukan saya bilang ngibul, saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. Yuk gagal berjanji. Ngibul aja deh. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan ini. Karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2 bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satire aja. Anda nggak usah jawab karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar lebih substantif ya. Saya harus jawab dong. Nanti Anda juga buat buku juga Rocky Gerung yang tidak yakin Jokowi bisa menang, tapi Anda gagal terus. Ternyata rakyat Indonesia lebih banyak yang senang Jokowi jadi presiden daripada Anda sendiri. Itu juga fakta itu juga gitu. Bahwa prediksi dan asumsi Anda itu banyak salahnya. Saya akan minta Ara kasih pengantar buku itu. Ya, dan saya juga sudah lihat Pak Karni, saya sudah datang lihat bagaimana progres daripada pabrik SMK itu. Belum selesai ya. Kita juga objektif. Masih terusin ya. Ya. Nah, jadi kita juga boleh masuk ke wilayah-wilayah. Nggak bisa dong dia ngomong seenaknya saja menghujat tanpa ada counter dan memberikan waktu pada kita. Faktanya itu. Ya, faktanya ada progres juga yang saya lihat. Yang mana? SMK? Ya ada. Saya udah lihat di lapangan. Iya, bisa nanti 2024
yang janjinya awal. Jadi begini, keyakinan kita, Bung, kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, ya. Tapi apakah ada progres? Ya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Enggak. Kita punya pendirian sendiri, kita nggak perlu geng menyampaikan yang benar. Jangan. Yes, ya karena Tadi itu. saya tutup loh. Boleh, karena itu. segmen ini. Yes, karena itu jangan interupsi supaya saya selesaikan argumentasi saya. Oke ya, saya lanjut ya. Sekarang saya bayangkan aja bahwa oke, setelah presiden minta izin, proses politik pindah ibu kota itu. Oke, sekarang kita uji lagi tuh. Setelah ibu kota pindah, asumsinya adalah jadi green city. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics itu. Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan karena mesti KKN. Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua Maksudnya potensi. KKN gimana, Bung? Ya? Maksudnya KKN gimana? Gak usah diperpanjang itu. Tadi Anda bilang KKN maksudnya gimana? Kita lihat pemirsa. Coba Anda bicara yang benar. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Satu bilang pesimis, yang satu bilang optimis. Padahal orang yang optimis dan pesimis itu sama-sama berguna di dunia ini. Orang optimis lah yang membuat pesawat terbang, orang pesimis yang bikin pelampungnya. Dua-duanya berguna. Itu pepatah Cina. Sekarang Babe Ridwan. Bang, izin Bang, interupsi sedikit Bang. Bang Rocky, tolong jelaskan soal KKN tadi, karena disampaikan ke wilayah publik. Jadi kita mesti terbuka. Anda jangan menuduh dan memfitnah aja. Ya, dia KKN yang dia maksud. Jangan, Pak Karni jangan mencoba menjelaskan pikiran dia. Biarkan dia menjelaskan pikiran dia yang katanya cerdas itu. Pasti, kalau itu pasti. Mau sekarang? Ya udah, ada lu jelasin. Ya, Ayo Tapi dong. Anda jangan nambah lagi. Loh, dia Ya, jelaskan Anda kalau saya jangan nggak puas. menambah pertanyaan lagi. Oh enggak, saya akan setuju apa tidak setuju. Ya setuju enggak setuju Oke, aja. saya terangkan begini. Tadi saya bilang saya mau uji idenya itu. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke ibu kota baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Oke. Yang kedua dan yang terakhir, kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu yang kita banggakan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen, kan itu lahan kosong. Jadi kata kosong itu dianggap nggak berguna itu. Karena itu mending ditanam beton, ditanam pohon dong kalau lahan kosong tuh. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics itu. Jadi saya membayangkan misalnya kalau dijadikan kota di situ dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang karena tambahan penduduk, tambahan AC segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah, kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan presiden. Terima kasih. Ya, saya jawab satu aja, Pak Karni izin. Karena saya senang ya, Bung Rocky menjawab secara jelas apa yang dimaksud KKN. Jadi menurut saya kita sedang bicara soal pembangunan ibu kota yang akan dipindahkan Kalimantan. Anda mengatakan akan ada private jet untuk KKN, begitu? Jadi kalau saya pikir Anda sangat tidak pas dan tidak etis untuk menyampaikan itu pada saat kita berbicara dan berjuang untuk itu. Kenapa? Kok belum Anda mengatakan ibu kota ke sana, kemudian ada KKN yang ke sana dengan private jet. Bagaimana logikanya menurut saya? Jadi sorry ya, kita berbeda soal ini, dan kalau Bung Rocky menjawab, saya tidak mau untuk lebih tajam lagi untuk membedakan pandangan-pandangan kita. Terima kasih, Ara. Ya, jadi mohon maaf agak sedikit lah Bung Rocky
juga Oke, bisa ya. objektif ya. Oke, terima Saya kasih. berusaha juga menghargai Anda, tapi jangan Oke. semua usaha-usaha apa Jokowi ini semua salah di mata Anda gitu. Apa semua yang dilakukan itu semuanya nggak ada Saya yang nggak benar. bilang salah, saya bilang Nah, jadi dia hanya kekurangan oksigen, Anda juga malam ini Nah. kekurangan oksigen. Gitu. ya nggak apa-apa ya. Nih, Anda saya berhak nih menuduh ngomongnya kita. apa nih, Anda Pak? juga kekurangan oksigen pada saat mengatakan Jokowi Iya, akan Pak. kalah. Saya nih- Jokowi tidak akan menang dan Jokowi menang. Ini giliran Saya pikir saya. Anda harus banyak diinfus pakai oksigen. Iya, Cukup ya. Iya, udah cukup ya.